Segera dimulai. Inilah Belajar di RRI. Di tengah wabah, belajar dari rumah lebih mudah. Belajar di RRI. .5,2 FM Solo, suara kreativitas. Belajar di RRI hadir, sahabat kreatif ya. Hari ini kita akan belajar materi ekonomi kelas 10 sahabat kreatif. Nanti temanya konsumsi dan investasi. Sudah terhubung melalui telepon sahabat kreatif. Ada Bapak Muhammad Anggi Samukroni SPDGR dari Kak Sam Academy. Selamat pagi Pak Anggi. Selamat pagi, Bu. Ini dipanggilnya Pak Anggi atau Pak Sam atau gimana nih? Ya, Biasanya. Kak Sam. Oh, biasanya Pak Sam gitu ya? Iya. Oke, jadi aku biar enak juga sahabat kreatif, itu nanti manggilnya Pak Sam juga. Pak Sam, kita hari ini belajar materi ekonomi ya, untuk kelas 10, konsumsi dan investasi. Ya kayak biasanya sahabat kreatif, kita konsumsi, kita investasi juga. Boleh materinya silahkan Pak Sam. Apa itu konsumsi dan investasi, silahkan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RRI Pro 2 Solo ya. Kali ini bersama dengan saya Kak Sam dari Kak Sam Academy untuk materi kelas 10 dengan materi adalah konsumsi dan investasi. Konsumsi. Jika kita membayangkan sebuah konsumsi misalnya adalah makan ya, contohnya itu kan konsumsi makan. Jadi kalian setiap pagi kan makan. Sebagai contoh, jika kalian itu menyiapkan diri tiap pagi setelah bangun tidur, kemudian mandi. Mandi itu juga konsumsi loh. Ayo, apa konsumsinya? Konsumsinya itu menghabiskan sabun pasta gigi, itu juga konsumsi. Terus setelah mandi, kemudian makan nasi nih. Makan nasi, ya nasi itu juga termasuk konsumsi. Nah, terus kemudian berangkat sekolah ya, Nah, jadi ini adalah pasta gigi, sabun, nasi, dan lauk, itu termasuk jenis konsumsi, artinya adalah konsumsi yang dilakukan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, itu contoh konsumsinya. Kemudian, saat kalian berangkat ke sekolah, kalian juga itu konsumsi. Apa saja konsumsinya? Yang pertama, kalian pakai baju enggak? Nah, kalau pakai baju, itu juga termasuk konsumsi. Jenis konsumsinya adalah baju. Kemudian sepatu. Nah, yang ketiga, tas. Kemudian yang keempat, buku dan alat tulis lainnya. Itu juga termasuk konsumsi saat berangkat ke sekolah. Nah, kita bahas lagi terkait dengan nasi ya. Kan yang biasa dikonsumsi adalah nasi ya. Jadi nasi, makan seperti nasi berarti itu kalian telah melakukan kegiatan konsumsi nasi. Nah, di sini konsumsi nasi adalah termasuk jenis kegiatan konsumsi yang sekali pakai ya. Sekali pakai karena nasi dimakan kan habis. Sedangkan untuk baju, sepatu, tas, itu adalah jenis konsumsi yang tidak habis pakai, dalam artian bukan sekali pakai habis ya, bisa berkali-kali. ATK juga bisa berkali-kali, buku juga bisa berkali-kali. Nah, seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut sebagai konsumen ya. Dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Tapi kali ini kita fokuskan ke konsumsi saja ya. Nah, dalam konsumsi ini ada ciri-cirinya nih. Ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama itu konsumsi dilakukan secara langsung. Ya, tidak boleh diwakilkan. Diwakilkan juga boleh, tapi afdolnya itu secara langsung karena dipakai langsung oleh user. Contoh makan. Makan apa makan mau diwakilkan? Kan nggak mungkin diwakilkan. Kalau makan diwakilkan, yang kenyang kan orang yang mewakili, bukan kita, bukan saya, ataupun bukan yang menggunakan itu. Kemudian barang yang dikonsumsi itu pastinya diperoleh dengan yang namanya pembelian atau pengorbanan ya. Ada juga sih barang konsumsi yang dikasih, itu kan juga termasuk juga barang konsumsi, tapi kan itu ada juga yang mengorbankan, dalam artian orang lain itu membeli kemudian dikasihkan. Nah, itu juga namanya barang gratisan ya, walaupun termasuk juga barang konsumsi, tapi barang konsumsi yang jenisnya adalah gratisan, kan seperti itu ya. Biasanya banyak nih, maunya gratisan mulu nih. Yang ketiga,
barang atau jasa yang dibeli biasanya punya manfaat. Ya, kalau orang-orang itu biasanya membeli barang itu dilihat dulu manfaatnya. Ini bermanfaat nggak buat saya? Kalau nggak manfaat, ya belinya nanti aja lah. Kalau sangat bermanfaat, pasti dibeli duluan. Contoh nasi. Ya nasi itu sangat bermanfaat lah. Kalau misalkan koper, masa ke sekolah mau pakai koper? Yo, kan pakainya tas punggung biasa ataupun tas selempangan gitu. Kalau mau pakai koper, boleh, nggak ada yang larang kok. Tapi kan juga nanti orang lain juga, loh kok sekolahnya pakai koper, bawa apa aja nih? Nah, nanti kan ada tanda tanya, kan seperti itu ya. Terus, dalam faktor-faktor konsumsi, itu ada nih, yang menyebabkan kenapa sih konsumsi setiap orang berbeda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah, dilihat dari kelas ekonominya atau kelas sosialnya. Dia termasuk kelas sosial apa? Ya. Kemudian, selera masyarakat. Dia termasuk selera tinggi, selera sedang, atau selera rendah. Terus tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan misalkan tingkat pendidikan menengah ke atas. Jadi ini tingkat pendidikan juga berpengaruh pada apa yang dibutuhkan. Terus jumlah kekayaan ya, jumlah kekayaan ini jelas sangat mempengaruhi walaupun tidak mutlak ya. Tidak mutlak semuanya yang kekayaan itu boros, hedon dan sebagainya tidak. Ada juga yang kaya tapi juga sederhana juga ada. Ada juga yang miskin tapi sok kaya juga ada, seperti itu. Terus kondisi lingkungan. Kondisi lingkungannya bagaimana? Apakah lingkungan kumuh atau lingkungan mewah atau lingkungan perumahan atau lingkungan yang lainnya? Harga barang juga berpengaruh. Semakin tinggi harga barang, biasanya nih, kalau semakin tinggi harga barang, maka orang yang membelinya juga sedikit. Semakin murah harga barang, biasanya orang yang beli banyak. Karena semakin murah harga barang, biasanya akan semakin diburu oleh orang. Tapi juga di sini tidak mutlak seperti itu. Harga murah, kualitas jelek, juga orang lain juga akhirnya tidak mau membeli barang itu lagi. Nah, jadi saling berkaitan semuanya. Terus faktor lainnya adalah tingkat suku bunga. Kalau tingkat suku bunga tinggi, maka orang akan lebih investasi. Lebih baik uangnya di deposito dulu uangnya ditabung dulu kan lumayan dapat bunga nih, kan seperti itu. Kemudian daripada buat beli uangnya habis dan sebagainya. Ada orang berpikir seperti itu, ada juga yang seperti itu. Jadi dari contoh, kemudian dari ciri-ciri, terus faktor, akhirnya kita juga bisa menyimpulkan apa sih konsumsi itu. Konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, ini contoh lain ya. Contoh lain dari kegiatan konsumsi. Misalnya, membeli makanan dan minuman. Terus, membeli pakaian. Terus, menggunakan listrik. Nah, kalau menggunakan listrik ini diwakili ya. Dalam artian diwakili oleh lampu-lampu ataupun laptop ataupun HP. Nah, kan yang pakai listriknya kan telepon, bukan kita. Kalau kita yang masuk listrik, kita kesetrum dong. Sakit dong. Ya, jangan seperti itu ya. Jangan pakai listrik dan jangan pamer listrik. Listrik dipakai sesuai dengan fungsinya. Kemudian menggunakan jasa transportasi, misalnya naik becak, naik motor, naik bis, naik angkot, Gojek, Grab, dan sebagainya. Maaf saya sebut mereknya, nggak apa-apa ya. Okay. Ya, terus Silahkan. kemudian contoh-contoh aktivitas konsumsi yang disebutkan tadi itu, akhirnya kan bisa membuat kita semakin mengerti apa sih itu konsumsi. Konsumsi ya tadi itu menghabiskan nilai guna suatu barang atau mengurangi nilai guna suatu barang. Kalau yang sifatnya barang tidak habis pakai, maka sekali pakai akan terjadi penyusutan. Contoh tadi pakaian. Pakaian juga nanti kan lama-kelamaan kalau dipakai terus, akhirnya kan juga rusak. Akhirnya nilai gunanya adalah 0. Kalau nasi sepiring dimakan langsung habis, ya nilai gunanya kalau sudah masuk perut kan juga 0, kan sudah diolah ke perut, kan seperti itu. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Boleh dilanjut. Lanjut, oke siap. Oke. Dalam hal ini kita lihat dalam keseharian di masyarakat ya. Di masyarakat itu didapat suatu pola bahwa masyarakat yang tingkat pendapatannya rendah, maka konsumsinya terbatas. Tetapi juga ada yang nekat. Nekatnya gimana, Pak? Ya nekatnya seperti ini. Udah tahu pendapatannya rendah, masih
inginnya gaya sok-sokan. Jadi misalnya contoh, gajinya dia itu 1 juta per bulan. Contoh ya, ini hanya contoh saja ya. Contoh biar lebih mudah lah. Gajinya 1 juta per bulan. Terus karena dia pengen bergaya pakai iPhone 6 yang harganya berapa saya lupa juga, itu iPhone 6 yang pokoknya harganya di atas 3 juta lah. Kemudian dia akhirnya ngambil kredit yang asurannya 500.000 sebulan. Nah untuk makan aja susah, kemudian dia kredit, akhirnya dia kelimpungan sendiri. Setelah 3 bulan HP-nya nggak store, terus disita lagi, kan rugi juga seperti itu. Itu contohnya. Jadi orang yang nekat pendapatan rendah tapi konsumsinya ataupun tingkat seleranya tinggi, seperti itu. Teman-teman jangan seperti itu ya. Kalau bisa nabung dulu, terus kalau pengen sesuatu beli, walaupun ada juga kredit bisa dipermudah, tapi kan juga dihitung dulu seberapa perlunya. Kalau memang tidak dirasa perlu, lebih baik nabung dulu, disimpan, sehingga kita bisa ngambil nanti yang lebih baik lagi dan nggak terjerat dengan yang namanya hutang. Walaupun hutang itu kadang juga bisa, tapi juga kalau bisa dihindari kan seperti itu. Terus pada masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi, maka konsumsinya akan meningkat. Kita sering melihat, dulu saat gajinya 3 juta, untuk makan bisa nabung juga, nabungnya 1 juta. Terus saat gajinya 5 juta, ternyata nabungnya juga 1 juta. Apa yang salah? Yang salah berarti pola konsumsinya. Kan seperti itu. Selain itu juga, ada juga yang orang pendapatannya tinggi, kemudian karena dia bisa melakukan investasi, sehingga saat gajinya 3 juta, dia menabung 1 juta. Dan saat gajinya 5 juta, ternyata dia bisa nabung 3 juta. Jadi dia bisa menggunakan pola konsumsi yang sama, yaitu 2 juta. Sehingga semakin tinggi gajinya, semakin banyak investasinya. Nah, jadi dia itu tidak terpengaruh oleh yang namanya tingginya tingkat pendapatan, akan mempengaruhi tingginya tingkat konsumsi. Ya, dari hubungan ini bisa kita simpulkan ya, konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan yang siap pakai, atau nama lainnya adalah disposable income. Sedangkan pendapatan siap pakai adalah pendapatan yang telah dikurangi pajak penghasilan. Nah, biasanya kan ada pajak ya, karena kita warga negara yang taat. Jadi kita harus bayar pajak. Ya. Pola konsumsi masyarakat ini pada umumnya dia itu tidak akan menghabiskan semuanya untuk konsumsi. Pasti tetap ada nabungnya. Ya, biasanya nih emak-emak atau ibu kalian ya, atau kadang bapaknya nih habis beli bensin misalnya 12.000, sisa 3.000-nya dimasukkan celengan ya untuk ditabung. Nanti kalau suatu saat kalau ada keperluan bisa diambil kan seperti itu. Kadang kalau mau nabung di bank, kadang juga orang malas nabung di bank. Mohon maaf, ada parkirnya, terus mereka nabung 100.000 nggak bawa recan, terus mau bayar parkirannya, bayar parkirnya susah juga. Ya mohon maaf ya, kan seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Oke, nanti untuk sahabat kreatif mungkin ya yang mau bertanya boleh langsung kirim pesan WhatsApp aja 085800245345. Nah itu tadi udah ngomongin tentang konsumsi, terus habis itu tingkatan konsumsi, pola konsumsi juga gitu. Nah kalau konsumsi untuk materi selanjutnya nih Pak Sam. Oke, siap. Sekarang kita kasih konsumsi dengan contoh biar lebih dipahami. Oke. Dari jenis makanan yang dikonsumsi. Biasanya orang yang tingkat pendapatan rendah, dia akan menghitung jenis konsumsinya, dan setelah seperti itu dia belanja, mereka itu lebih memilih untuk mengolah makanan. Sedangkan untuk yang tingkat pendapatan tinggi, mereka itu lebih memilih untuk bekerja daripada mengolah makanan, sehingga mereka lebih memilih untuk membeli daripada memasak. Nah, ini kan sudah terlihat gapnya. Walaupun juga ada orang pendapatan rendah, malas memasak juga ada dan memilih beli. Itu tergantung dari selera juga, kan seperti itu. Tapi kebanyakan seperti itu. Karena dia sibuk bekerja, akhirnya dia nggak sempat masak dan sebagainya. Akhirnya beli di rumah. Terus untuk jenis kendaraan nih yang biasanya terlihat mencolok kendaraan. Biasanya untuk orang yang pendapatan tinggi, mereka itu lebih menyukai motor jenisnya tipe sport ya, tipe sport daripada matic atau bebek ya, khususnya untuk laki-laki nih ya. Tetapi juga tidak semuanya pendapatan tinggi mereka itu lebih memilih sport ya, terkadang itu disesuaikan dengan selera. Kalau yang seperti
laki-laki lain, contoh dia nggak suka dengan sport, dia suka motor bebek, maka walaupun pendapatannya tinggi, dia akan beli motor bebek. Terus ada laki-laki lain, kalaupun dia bisa beli motor sport, tapi dia lebih suka tipe matic daripada pegang kopling, tinggal gas langsung jalan, maka dia itu akan membeli motor matic daripada motor sport. Yang suka motor sport, yang suka dengan trek-trekan ataupun suka jalan cepat, pasti akan lebih memilih itu. Walaupun ketiganya ini, laki-laki ketiganya ini mempunyai penghasilan tinggi dan bisa untuk membeli motor sport seperti itu. Jadi kayak gitu ya contohnya sahabat kreatif, tergantung tingkat pendapatannya juga gitu ya Pak konsumsi itu. Dan apa nanti hubungannya sama investasi? Ya kita istirahat dulu nih Pak Sam. Buat nanti yang mau tanya-tanya boleh ya langsung kirim pesan WhatsApp di 085800 245 345. Pak Sam jangan ditutup teleponnya, kita istirahat dulu dengerin yang satu ini dulu buat sahabat kreatif. Tetap stay tune di Pro 2 FM Solo, suara kreativitas. Kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hati.
Program Kendrongan. Inilah sebuah program informasi dan edukasi tentang kondisi geografis serta risiko bencana dan cara penanggulangannya. Disiarkan oleh RRI Surakarta. Sahabat kreatif, pola umum curah hujan di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh letak geografis. Berikut secara rinci pola umum hujan yang ada di Indonesia. Pantai sebelah barat setiap pulau memperoleh jumlah hujan selalu lebih banyak daripada pantai di sebelah timur. Curah hujan di Indonesia bagian barat lebih besar daripada Indonesia bagian timur. Sebagai contoh, deretan pulau-pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang dihubungkan oleh selat-selat sempit, jumlah curah hujan yang terbanyak adalah Jawa Barat. Curah hujan juga bertambah sesuai dengan ketinggian tempat. Curah hujan terbanyak umumnya pada ketinggian antara 600 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Di daerah pedalaman di semua pulau, musim hujan jatuh pada musim pancaroba. Demikian juga halnya di daerah-daerah rawa yang besar. Waktu mulai turunnya hujan bergeser dari barat ke arah timur, seperti pantai barat Pulau Sumatera sampai ke Bengkulu mendapat hujan terbanyak pada bulan November. Lampung, Bangka yang letaknya di timur mendapat hujan terbanyak pada bulan Desember. Sementara Jawa bagian utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada bulan Januari sampai dengan Februari. Dan di Sulawesi Selatan bagian timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Tengah, musim hujannya berbeda, yaitu mulai bulan Mei sampai dengan Juni. Pada saat itu, daerah lain sedang mengalami musim kering. Batas daerah hujan Indonesia Barat dan Timur terletak pada kira-kira 120 bujur timur. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Belajar di RRI. Masih belajar di RRI, Sawat Kreatif bareng sama Pak Sam dari Kak Sam Academy ya. Ngomong-ngomongin tentang konsumsi dan investasi materi ekonomi SMA kelas 10 Sawat Kreatif. Tadi kita udah dikasih materi nih tentang konsumsi itu kayak apa. Nah sekarang investasi. Yang saya tahu nih nabung nih Pak Sam. Ya. Iya, apakah terus nabung gitu aja atau ada teorinya atau gimana gitu Pak Sam, boleh silakan. Oke, baik. Oke, sahabat RRI Pro 2, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu tentang investasi. Dan setelah investasi ada juga materi hubungan konsumsi dan investasi ya. Yang kalau hubungan konsumsi dan investasi itu nanti biasanya ngitung-ngitung ini. Yang sering keluar dalam soal itu biasanya hitungan. Oke, kita lanjut dulu ya dengan investasi. Investasi seperti tadi yang dijelaskan ya. Investasi itu ya paling tidak itu nabung. Secara singkat itu nabung lah ibaratnya. Tapi investasi di sini memang sering terdengar ya di telinga kita ya, tidak asing lagi, pokoknya investasi pokoknya nabung, entah itu di celengan, entah itu di bank, ataupun nabung dalam bentuk yang lain. Investasi ini adalah upaya menanamkan modal, uang atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan atau return di masa yang akan datang. Nah, ini saya ambil pengertian dulu dari OJK dulu ya. Investasi dari OJK adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang, untuk pengadaan aktiva lengkap, atau pembelian saham-saham dan surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan. Ini pengertian investasi menurut OJK. Jadi pengertian investasi ini diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan modal atau persediaan kapital atau capital stock, sehingga kita perlu sadari bahwa pengertian investasi dalam ekonomi ini berbeda dengan istilah investasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh investasi ya, antara lain saham, deposito, obligasi, menabung, asuransi, reksadana. Terus contoh investasi lainnya adalah pembelian tanah, emas, perhiasan, sampai membuka usaha. Itu juga termasuk investasi. Untuk saham, deposito, obligasi, menabung dan sebagainya sudah saya bahas waktu itu kalau nggak salah dalam serial saya yang ke-1 atau kedua, ini serial saya yang ketiga ya. Alhamdulillah masih dipercaya sehingga bisa masuk ke yang 3 ya. Investasi sendiri bisa dilakukan oleh
individu ataupun badan usaha atau perusahaan. Contoh investasi individu, membuka warung. Ya kalau modalnya sendiri, ya namanya investasi ataupun usaha sendiri atau investasi sendiri. Tapi kalau usahanya bareng teman, maka investasi bersama. Contoh dengan teman itu kemudian membuka unit usaha, misalnya CV atau PT, maka itu sudah berbentuk badan usaha. Seperti itu. Jadi secara sederhana, investasi adalah mengembangkan uang atau aset lain agar dapat memberikan keuntungan di masa yang akan datang dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tertentu misalnya, saya buka warung. Maka jenis usahanya adalah warung, investasinya warung. Tujuannya apa? Tujuannya menjual makanan supaya laku, kemudian mendapatkan uang. Karena ada selisih margin gap antara saya membeli bahan, mengolah, memasak, dan menjualnya. Misalkan untuk bahan-bahan habisnya 1.000, kemudian tenaga 500, kemudian kita jual 2.000. Maka keuntungan kita adalah 500 di situ. 500 itu kemudian bisa kita investasikan 100 atau 200 atau 300 dari keuntungan itu, sisanya untuk menambah modal seperti itu. Jadi jangan dihabiskan semua, untung semua nih 500, saya konsumsi semua. Jangan seperti itu. Jadi setiap keuntungan disisihkan untuk investasi. Seperti itu. Kemudian jenis-jenis investasi ada banyak nih. Ada investasi jangka pendek dan ada investasi jangka menengah, terus jangka panjang. Contoh, membangun rumah. Membangun rumah itu kategori investasi jangka panjang. Menyekolahkan anak, investasi jangka panjang. Seperti itu. Ya. Investasi jangka pendek kita bahas dulu ya. Ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang keuntungannya bisa didapat dalam waktu 1-3 tahun. Itu yang termasuk kategori jangka pendek. Kemudian jangka menengah, investasi yang keuntungannya dapat terwujud dalam kurun waktu 3-5 tahun. Kemudian investasi jangka panjang lebih dari 5 tahun. Seperti itu. Karena terkait dengan returnnya, pola pengembaliannya. Terkadang juga kita investasi, kalau jenis investasi warung makan dan sebagainya, itu kadang juga kita mengalami yang namanya kerugian. Investasi tidak selamanya mendapatkan keuntungan. Kalau investasi mau mendapatkan keuntungan, ya taruh di bank, kemudian deposito. Tapi juga tingkat keuntungan itu tidak banyak, karena nanti kalau terjadi inflasi dan sebagainya, malah nilai uang kita yang dulunya 1 miliar, contohnya investasi 1 miliar, yang dulunya nilai 1 miliar itu bisa untuk membeli Alphard, karena terjadi inflasi, kemudian harga Alphardnya naik, walaupun kita deposito dengan bunganya, belum tentu bisa kebeli Alphard. Kan seperti itu, karena inflasi itu terjadi setiap tahun, terjadi namanya kenaikan harga barang, itu inflasi, secara tidak langsung seperti itu. Investasi, jadi seseorang sebelum melakukan investasi itu harus dipikir dulu resikonya nih. Resikonya apa? Keuntungannya apa? Jadi jangan sampai resikonya lebih besar daripada keuntungannya. Kalau resikonya lebih besar daripada keuntungannya, terus dilakukan, itu namanya nekat. Yang ada rugi terus. Tapi juga kadang resikonya seperti ini, sudah diambil, nanti resikonya seperti ini, ambil resiko terberat dulu. Jadi sebelum investasi, siap-siap dulu dengan resiko terberat. Ini kalau buka warung, laku nggak nih? Kalau nggak laku mau gimana nih? Nah, harus dipikirkan dulu seperti itu. Jadi harus dipikir lebih mendalam untuk melakukan sebuah investasi. Kalau hanya modal nekat, ya kalau berhasil alhamdulillah, kalau gagal ya jangan nangis, kan seperti itu. Karena tidak semua investasi bisa berjalan sesuai dengan harapan, ya. Karena kadang antara impian dengan kenyataan tidak berjalan dengan lancar. Kadang impian tinggi kemudian kenyataannya belangsak, seperti itu ya. Jadi manfaat investasi nih, apa sih manfaat investasi? Ya kalau secara teoritis atau secara ini pasti manfaatnya banyak dong, seperti itu. Kita bahas manfaatnya dulu ya. Yang pertama adalah kebebasan finansial. Salah satu tujuan investasi adalah kebebasan finansial, atau dalam istilah lainnya adalah financial freedom, di mana seseorang dianggap sudah bisa mendapatkan yang namanya passive income. Passive income jadi uang bekerja untuk dirinya. Sehingga dengan passive income itu dia dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Bagi mereka yang bekerja, passive income ini adalah pendapatan di luar gaji yang diterima setiap bulannya dari tempat dia bekerja. Contoh, saya mengajar di sekolah. Kemudian saya sebagai kepala sekolah. Maka gaji saya adalah gaji kepala sekolah itu dengan tunjangan. Kemudian saya membuka warung.
warung itu dikerjakan orang lain. Nah, warung itu mempunyai penghasilan bersih 2 juta. Nah, bersih ya, kategori bersih ya. Jadi pasif income saya adalah 2 juta per bulan dari warung itu. Tapi juga namanya pasif income di sebuah warung itu tidak sama setiap bulannya. Kalau warungnya rame, maka pasif income-nya akan semakin banyak. Kalau warungnya sepi ya, kadang juga dari gaji bisa nemboki kan seperti itu. Tapi dalam hal ini tidak berlaku kita memboi karena di sini adalah kebebasan finansial. Jadi di sini harus benar-benar pasif income-nya harus berhasil. Secara teori seperti itu. Kemudian yang kedua, melindungi aset dari inflasi. Nah, biasanya kalau seperti ini investasi yang cocok ya, investasi yang cocok adalah tanah ataupun perhiasan emas. Karena kalau terjadi inflasi, maka harganya juga akan ikut naik. Beda dengan investasi di kendaraan. Di kendaraan, muncul seri terbaru, harga barang itu akan turun. Ya. Jadi kalau mau investasi, harus dipikir dulu nih. Investasinya di mana nih? Di tanah, perhiasan, atau motor. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang belum punya motor, atau anaknya minta motor, karena motornya udah punya anak 3, ibunya punya motor sendiri untuk kerja, bapaknya punya motor sendiri untuk kerja, anak 3 belum ada motor, yang satu sudah dewasa minta motor, maka ya paling tidak investasikan untuk beli motor 1, nanti pakai anak-anak, seperti itu, daripada untuk membeli perhiasan dulu. Jadi investasi itu juga harus diperlukan, mana yang dibutuhkan dulu, sehingga malah kalau dipakai perhiasan malah repot, nanti anak-anaknya mau kesini, motor orang tuanya dipakai, orang tuanya malah nanti nggak bisa kerjakan seperti itu. Jadi harus diperhitungkan dulu ya sebelum melakukan investasi. Yang ketiga, meningkatkan kekayaan. Tujuan investasi memang sebenarnya kan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan keuntungan itu kita akan menjadi lebih kaya dari sebelumnya, ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, nah, investasi ini biasanya sebagai dana cadangan. Dana cadangan. Jadi kalau misalkan sakit, kemudian uang didapat menipis, nah sakitnya sakit lumayan keras, tabungan sudah habis, terus masih ada tanah, ya akhirnya tanah kan dijual untuk pengobatannya seperti itu. Jadi sebagai untuk dana cadangan atau untuk biaya kebutuhan darurat. Karena beberapa kondisi darurat itu tidak semua orang sama. Tidak semua orang sama. Dan kalaupun investasi, kalau kita investasi beli rumah, itu memang bagus. Tapi untuk investasi pengembalian, itu lambat. Dalam artian, kalau mau investasi untuk dana cadangan, itu lebih baik ke investasi beli barang yang nantinya mudah dijual kembali. Oke, rumah. Saya contohkan rumah dulu. Rumah, ya kita beli 300 juta. Kemudian harga pasaran naik jadi 1 miliar. Tapi apakah kita bisa menjual rumah dengan cepat? Bisa nggak menjual rumah dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari? Bisa, tapi tidak semuanya bisa melakukan itu. Penjualan rumah, paling cepat kadang 1 bulan. Bahkan ada yang 1 tahun pun belum laku. Karena rumah itu juga selera orang yang membeli. Tapi kalau investasinya di perhiasan, maka itu akan cepat dijual kembali. Apalagi kalau kita investasinya di tabungan. Kalau di tabungan atau misalkan dalam sistem deposito, kalau kita memasukkan pencairan sebelum tanggalnya, maka kita paling akan kena denda atau penalti. Tapi kalau diambil pada saat tanggalnya, maka tidak akan kena penalti. Jadi pilihlah jenis investasi yang aman menurut kalian, mana yang cocok untuk diri kalian. Contoh, pembelian barang, misalkan gedung, mesin, peralatan, ataupun untuk menyekolahkan anak, itu juga termasuk sebuah investasi. Jadi pilihlah investasi mana yang cocok untuk diri kalian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini udah ada yang gabung Pak Sam di YouTube. Ada dari Rizkyanti Budiana. Tanya, Pak, berikan contoh perhitungan konsumsi dan investasi yang sering keluar dalam soal. Gitu. Oke, itu nanti masuk materi ketiga ya. Nanti sambil jalan ya, saya berikan ini. Oke. Secara garis besar, investasi digolongkan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah investasi tetap. Yang kedua, investasi untuk perumahan atau tempat tinggal. Yang ketiga adalah investasi untuk persediaan barang. Yang keempat adalah investasi bruto. Yang kelima adalah investasi neto. Seperti itu. Kemudian kita masuk
ke fungsi konsumsi dan investasi atau fungsi tabungan ya, seperti yang ditanyakan oleh Bunda Rizky ya. Oke. Hubungan antara tingkat konsumsi dan investasi dapat dirumuskan sebagai yang namanya fungsi konsumsi. Sementara hubungan antara tingkat investasi atau tingkat tabungan dengan tingkat pendapatan dirumuskan dengan fungsi investasi atau fungsi tabungan. Sekarang kita konsumsi, jadi kita bahasnya fungsi konsumsi ya. Fungsi konsumsi ini adalah menunjukkan hubungan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan. Sehingga fungsi tabungan ditunjukkan untuk menunjukkan hubungan antara hubungan tabungan dengan tingkat pendapatan. Bila pendapatan meningkat, konsumsi dan tabungan pun ikut meningkat sesuai dengan proporsi walaupun lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Seperti itu, Pak. Dirumuskan, C sama dengan A plus B, Y. C adalah tingkat konsumsi, A adalah besarnya konsumsi pada saat dia menerima pendapatan. Atau bahasa lainnya, kebutuhan pokok kalau dia nggak bekerja. Ya, seperti makan dan sebagainya lah. Itu fungsi A-nya. Kemudian B adalah koefisien, Y adalah pendapatan atau tabungannya. Ya, pendapatannya di sini nanti akan ketemu nih berapa yang ditabung seperti itu. Contoh. Ya, ini yang sering keluar dalam jenis-jenis soal ya. Bu Rizky lulusan S1. Kemudian saat bekerja dia memperoleh gaji 1.500.000. Pada saat itu konsumsinya adalah 1.500.000. Kemudian karena prestasi kerja yang bagus, gajinya naik jadi 2.500.000 sebulan. Tetapi konsumsinya juga naik menjadi 2 juta. Nah, maka fungsi konsumsinya bagaimana nih? Oke. Fungsi konsumsinya kita rumuskan dulu. Kita hitung perubahan pendapatannya dulu. Dibagi C dibagi Y. C-nya berapa tadi? C-nya 2 juta. Ya, konsumsinya 2 juta. Pendapatannya berapa? 2.500.000. Maka kemudian ketemu angka 2 juta dibagi 2.500.000. Ketemu angka 0,8. Kemudian kita cari B-nya. B-nya nih kita cari. B sama dengan MPC sama dengan perubahan konsumsi dibagi perubahan pendapatan. Perubahan konsumsi dari 2 juta, ya, 2 juta dikurangi 1.500.000 ya kan? Karena sekarang 2 juta, kemudian yang gaji yang dulu ada konsumsi yang dulu adalah 1.500.000 sehingga ketemu delta C-nya adalah 2 juta dikurangi 1.500.000 menjadi 500.000. Kemudian delta Y adalah pendapatan sekarang dikurangi pendapatan bulan lalu. Pendapatan sekarang adalah 2.500.000 dikurangi 1.500.000 sama dengan 1 juta. Kemudian masukkanlah delta C dibagi delta Y. Delta C adalah 500.000, delta Y-nya 1 juta sama dengan 500.000 dibagi 1 juta. Coret angka 05-nya, 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Ya. Y-nya tadi adalah 2.500.000. Kemudian kita masukkan fungsi konsumsinya. C sama dengan A plus BY sama dengan APC. APC tadi adalah rumusnya konsumsi sekarang dibagi pendapatan sekarang. Ya. A kecil ya. C sama dengan A kecil plus B kecil Y. C sama dengan APC dikurangi MPC dikurung Y ditambah BY. APC tadi berapa? 0,8. Kemudian MPC 0,5 dikurung ya, kemudian Y-nya masukkan. Y-nya adalah 2.500.000. Kemudian tadi B-nya berapa? B-nya adalah 0,5. Koma 3 dikali 2.500.000 sama dengan 750.000 ditambah 0,5 Y. Jadi fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 750.000 ditambah 0,5 Y. Begitu ya Bu Rizky ya untuk contohnya. Oke, jadi itu tadi sahabat kreatif, contohnya yang biasa keluar di soal gitu ya Pak Sam ya? Iya. Oke, nah
Ini udah menjelang akhir Pak Asam, boleh disimpulkan gitu untuk materi konsumsi dan investasi hari ini. Oke. Untuk konsumsi, pilihlah secara bijak ya sebelum menggunakan konsumsinya, dan untuk investasi pilihlah secara bijak sebelum investasi. Konsumsi pilihlah apa yang benar-benar diperlukan sehingga nanti tidak menimbulkan kekecewaan. Investasi juga sama seperti itu ya. Oke. Dan terakhir untuk masalah menunda, menunda itu misalnya menunda konsumsi atau menunda investasi barang begitu, apakah itu nanti bisa juga bagus untuk ke depan ya Pak Sam? Istilah menunda konsumsi, misalkan kalau lapar, ya jangan ditunda lah. Kalau lapar ya makan lah. Kalau ditunda ya nanti sakit kan seperti itu. Konsumsi yang lain misalnya konsumsi barang elektronik gitu. Kalau konsumsi barang elektronik, contohnya jenis HP. HP misalkan kita sekarang punya uang 2 juta. Kalau kita maksain beli, mungkin kalau dilihat dulu kebutuhannya. Kalau memang harus beli ya beli. Kalau memang tidak beli, nggak apa-apa, nanti misalkan ditunda 3 bulan atau 6 bulan kemudian, maka akan ada keluaran terbaru dan HP yang kita incar harganya akan turun. Seperti itu. Jadi kadang menunda juga baik, kadang juga enggak. Kalau lagi beruntung dapat HP yang kita incar, tapi kalau lagi nggak beruntung HP-nya sudah ditarik dari pasaran. Dan yang keluar jadi lebih mahal ya? Iya. Oke. Jadi menunda itu ada baiknya dan kadang ada baiknya, kadang enggak juga gitu ya. Ya. Tergantung itu nanti keadaannya seperti apa sahabat kreatif. Oke, terima kasih Pak Sam atas waktunya dan semoga belajar kita untuk materi konsumsi dan investasi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih. Iya, itu tadi sahabat kreatif belajar di RRI kita hari ini dengan materi konsumsi dan investasi bersama dengan Muhammad Anggi Samukroni, SPDGR dari KSM Academy. Dan sampai jumpa lagi sahabat kreatif untuk belajar di RRI selanjutnya. Dadah! Baru saja kamu ikuti Belajar di RRI. Simak Belajar di RRI edisi berikutnya hanya di RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Pro 2 Kreatif.